Dikutip dari okezone.com, pertandingan kemarin antara tim nasional Indonesia versus dengan Bahrain ini disiarkan 49 negara. Dan salah satunya itu ada negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Jadi Malaysia ini juga menyiarkan pertandingan tim nasional Indonesia versus dengan Bahrain. Dan selain itu, banyak sekali masyarakat dari Malaysia itu nobar ataupun nonton bareng untuk menyaksikan pertandingan penting ini. Padahal tim nasional mereka itu juga bertanding melawan Nepal ya di Stadion Bukit Jalil. Tapi masyarakat Malaysia ini malah banyak yang nobar timnas Indonesia versus dengan Bahrain. Akhirnya Stadion Bukit Jalil ini malah sepi. Dan selain itu ada salah satu kreator dari Malaysia itu yang memuji-muji tentang performa dari tim nasional Indonesia. Bahkan kreator Malaysia ini menginginkan negara-negara lain di Asia Tenggara itu mencontoh tim nasional Indonesia. Karena prestasi dari tim nasional Indonesia itu mengungguli dari semua negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan prestasi tim nasional Indonesia itu juga mengungguli prestasi dari tim nasional Thailand dan juga Vietnam. Walaupun kedua negara ini terlebih dulu ya bisa masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun untuk perolehan poinnya itu jauh di bawah Indonesia. Jadi Thailand hanya bisa mendapatkan 2 poin, sedangkan Vietnam hanya mendapatkan 4 poin. Dan tim nasional Indonesia itu bisa mendapatkan 9 poin. Dan itu masih bisa bertambah ya ketika nanti pertandingan melawan Cina. Dan tim nasional Indonesia bisa memenangkannya, itu akan mendapatkan 12 poin. Wow, inilah yang membuat kreator Malaysia kagum berkaitan dengan prestasi yang diperoleh oleh tim nasional Indonesia. Karena dari 8 kali pertandingan untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tim nasional Indonesia itu hanya kalah 3 kali saja, sisanya seri dan memperoleh kemenangan. Wow. Nah, penasaran videonya seperti apa? Langsung aja kita lihat videonya. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan? Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ini akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Selamat malam, Scorer. Di sebelah saya ada Pak Sam. Kebetulan Pak Sam ini teman saya suka sepeda, cycling. Dan Pak Sam asal dari mana, Pak Sam? Saya daripada Malaysia. Ini wife saya daripada Malaysia juga. We all datang nak support Indonesia, our neighbor. Hopefully Indonesia will win this tonight. Okay, all the best Indonesia. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia.
Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahari sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Gemoy! Gemoy banget! Gemoy! Gemoy banget! Gemoy banget! Gemoy! 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 Oh, gemoy! Gemoy! Nah, gimana nih netizen tanggapannya? Ternyata apa yang kalian lakukan selama ini ya sebelum pertandingan antara tim nasional Indonesia versus dengan Bahrain, ini benar-benar ada hasilnya. Jadi ketika kalian ya menyerang ataupun menghujat netizen dari Bahrain, supporter Bahrain, masyarakat Bahrain, dan kalian memenuhi kolom komentar dari akun Instagram, sosial media dari masyarakat ataupun netizen Bahrain ya, itu benar-benar memberikan efek yang sangat luar biasa. Jadi bukan hanya masyarakat Bahrain, supporter Bahrain tidak mau, tidak ingin ataupun takut untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Ini tentunya sangat menguntungkan kita. Dan supporter tim nasional Indonesia bisa sangat leluasa untuk menggaungkan, untuk memberikan dukungan sepanjang laga ya, sampai 90 menit meneriakkan yel-yel ataupun pressure, tekanan ya mental terhadap pemain tim nasional Bahrain. Dan itu sangat diakui oleh pelatih tim nasional Bahrain sendiri, bahwasanya apa yang dilakukan oleh supporter tim nasional Indonesia itu mengganggu konsentrasi mereka. Karena sepanjang laga ya 90 menit itu supporter benar-benar tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan juga meneriaki para pemain tim nasional Bahrain. Akhirnya kalian bisa lihat sendiri ya, untuk tim nasional Bahrain sepanjang laga itu mereka tidak keluar untuk permainan terbaiknya. Mungkin dengkulnya itu lemas ya setelah mendengarkan yel-yel ataupun teriakan dari supporter tim nasional Indonesia. Mereka meneriaki mafia ataupun anjing dan lain sebagainya. Dan itu sampai akhir laga. Dan kalian bisa lihat ya, kreator dari negara lain itu sampai memuji bagaimana militannya supporter ataupun netizen Indonesia. Jadi bukan hanya netizen ataupun supporter yang ada di stadion ya. Sebelum bertanding pun ya, siapapun lawannya, netizen Indonesia itu pasti silaturahmi dulu. Ya, istilahnya serangan cyber lah untuk lawan dari tim nasional Indonesia. Nah, gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan kreator dari Malaysia itu memberikan pujian terhadap tim nasional Indonesia dan meminta untuk negara-negara lain di Asia Tenggara mencontoh tim nasional Indonesia. Dan kreator ini berharap untuk tim nasional Indonesia itu bisa berlaga di Piala Dunia, supaya negara-negara lain di Asia Tenggara itu termotivasi untuk mengikuti jejak dari tim nasional Indonesia. Oke, tetap semangat, tetap dukung Timnas Indonesia, karena Timnas butuh dukungan kita. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. What did y'all do?